Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di podcast dan YouTube. Sore hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang cantik dan ganteng, anak-anak muda milenial dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Apa kabar Mas Adi Rohmantoro dan Mbak Halo, Suci Amalia Terry? Terry ya panggilannya ya? iya. Iya, Ibu. Kalau Jadi saya yang, Toro, Bu, panggilannya, Bu. oh panggilannya Toro. Jadi Iya. Terry dan Toro ini ceritanya. Ini serius? Iya. Iya, Ibu. Serius. Kok kebetulan sekali ya, jadi tamunya adalah Mas Toro dan Mbak Terry. Aduh, kebetulan sekali. Saya pikir tadi Mas Adi, jadi saya panggilnya Mas Adi dari tadi ternyata Mas Toro. Oke, teman-teman, ini Mas Toro ini adalah mahasiswa di ITS untuk jurusan apa Mas tadi, teknik fisika ya? Teknik fisika, ya, Teknik teknik fisika. fisika. Sementara Mbak Terry adalah dari transportasi laut. Nah, kita akan ngobrol dengan dua teman yang luar biasa ini. Hari libur aku kerjain untuk hadir di sini untuk ngobrol tentang apa sih kuliah teknik fisika itu dan transportasi laut itu seperti apa gitu. Karena aku sendiri juga nggak kebayang ya, kayaknya kuliahnya berat sekali. Untuk Mas Toro sendiri, kenapa Mas kok memilih teknik fisika itu kenapa? Saya dulu waktu SMA paling menghindari loh pelajaran fisika itu. Saya juga sih, saya nggak suka fisika. Nggak suka ya, makanya. Ya sebenarnya juga agak ini juga agak unik juga. Dulu tuh waktu SMA itu sebenarnya saya itu udah dari SMP apa SD ya, udah kepikiran buat masuk teknik informatika. Karena saya punya sepupu itu emang kuliah di jurusan teknik informatika, terus kayak menginspirasi gitu, Bu. Jadi kerjanya bikin software, bikin game gitu-gitu. Nah, udah dari SD udah termotivasi seperti itu, tapi waktu SMA kebanting sama orang tua dibilang jangan masuk teknik informatika, katanya udah banyak gitu. Nah, udah pasaran karena gitu ya? Iya udah pasaran gitu. Khawatirnya orang tua kan persaingan semakin ketat gitu. Ya, betul. Akhirnya aku disuruh untuk cari jurusan lain yang sekiranya prospeknya lebih luas gitu atau lebih mudah gitu. Nah, waktu itu aku ikut waktu SMA kan sering banyak itu, Bu, ada olimpiade dari kampus gitu kan. Saya ikut olimpiade teknik informatika, olimpiade matematika dan lain sebagainya. Itu nggak ada yang lolos ke perempat final, nggak ada yang lolos ke babak selanjutnya. Tapi waktu itu ada satu jurusan yang aku nggak pernah tahu kalau itu ada, itu namanya teknik fisika. Terus tiba-tiba ada olimpiadenya, aku akhirnya ikut dan tiba-tiba masuk perempat final lagi gitu. Terus akhirnya kepikiran, apa emang ini jalannya ya masuk teknik fisika ya? Terus akhirnya sejak saat itu akhirnya menentukan kalau ntar mau masuk teknik fisika. Dan alhamdulillahnya ketika SBMPTN pilihan pertama dan masuk ke situ. Oh, langsung masuk ya. Wah, itulah berarti kan di last minute sebenarnya ya Mas ya, kemudian berubah itu ya. Iya, di last minute banget. Last minute banget ya. Selain dari orang tua ngomong jangan itu deh, itu pasaran gitu. Kira-kira kebayang nggak Mas waktu itu Mas Toro? Aku kalau kuliah di teknik fisika tuh kira-kira belajar apa gitu, kebayang nggak? Nggak kebayang. Makanya waktu ketika masuk ke jurusan teknik fisika agak kaget juga. Soalnya aku kira nanti masih bisa lah bagian kan kalau kata kakak tingkat yang waktu itu bilang ini ada bersinggungan antara teknik mesin dan teknik elektro. Jadi aku kira wah kalau begitu seperti pemrograman, robotik, elektronik dan lain-lain kan masih bidang saya. Mungkin masih bisa dipelajari. Ternyata tipis sekali dipelajari di dalam teknik fisika itu. Karena emang di dalam teknik fisika itu luas banget, ada mempelajari tentang gelombang, kemudian tentang material, otomasi, dan juga ada elektrikalnya juga. Cuman untuk elektrikalnya nggak seberapa kental seperti yang di elektro gitu. Gitu ya. Saya tuh nggak kebayang deh teknik fisika tuh ya, maksudnya. Aduh, Anda 5 tahun berkumpul dengan fisika kerasan gitu ya. Udah mulai bosan, Ibu. Udah mulai bosan ya. Oke, sekarang kita pindah ke Terry. Nah, kalau Terry ini lebih unik lagi. Jadi waktu aku kenal Terry itu, loh, Terry kamu jurusan mana? Ini Bu, saya jurusan apa? Transportasi laut. Hah? Transportasi laut? Saya bilang gitu. Soalnya transportasi laut itu selama ini dalam pikiran saya itu adalah boys club banget ya. Maksudnya
Iya, Itu cowok iya. semua loh Terry, kamu kok berani masuk Iya. ke sarang penyamun itu gitu loh. Kalau Kenapa tuh? ini sih Bu, sebenarnya kalau saya itu awalnya saya itu malah sama sekali nggak suka matematika, saya tuh nggak suka fisika, itu sama sekali saya tuh nggak pernah suka Bu sejujurnya. Malah saya itu selalu suka biologi, bahkan UNAS pun saya itu ambil biologi Bu. Nah, ketika SNMPTN saya itu daftarnya itu sebenarnya kedokteran gigi. Kemudian SBM saya juga coba lagi kedokteran gigi. Pilihan keduanya saya itu baru. Oh enggak, waktu itu saya masih ngambil kedokteran gigi juga. Kemudian saya gagal kan Bu di situ kedokteran gigi. Lalu saya coba tuh Bu di swasta, di universitas inisialnya HT. Swasta di belakangnya ITS. Nah, saya coba Bu. Itu bukan inisial, itu nama lengkap itu namanya. Nama panjangnya ya adalah gitu. Ya itulah. Terus gagal lagi Bu, padahal itu sudah sampai di tahap terakhir, selalu sampai tahap terakhir sampai 2 gelombang, saya selalu gagal di kedokteran gigi. Nah, kemudian akhirnya saya coba di Mandiri. Saya tuh waktu itu melihat kayak ini prospeknya kira-kira yang masih sepi jurusan apa gitu. Jadi terus akhirnya saya daftar di transportasi laut karena itu masih tergolong jurusan yang baru Bu di ITS seperti itu. Jadi baru angkatan ke berapa ya? 10 mungkin atau kurang dari 10 ya sekarang ini. Jadi memang jurusan yang masih baru, prospeknya juga menurut saya bagus karena mata kuliah yang dipelajari itu campuran dari teknik perkapalan, teknik industri, dan juga ekonomi manajemen. Jadi ada pelabuhan, logistik, seperti itu. Oh, berarti jadi ada manajemennya tipis-tipis ada ya? Iya, jadi saya itu memang output yang diharapkan itu adalah seorang engineer atau dengan latar belakang teknik, tapi juga punya latar belakang ekonomi yang kuat. Jadi teknik industrinya laut, seperti itu. Jadi kalau cewek masih cukup banyak Bu di jurusan saya itu kurang lebihnya ada 20 orang dari total mahasiswa itu satu angkatan 50. Tapi kalau di teknik perkapalan itu Bu memang hanya iya, jadi cuma 10 ceweknya itu cuma 10 dari 100 orang. Jadi memang sangat sedikit gitu. Oke. Lah kalau Mas Toro kebayang nggak Mas? Sekarang kan udah semester berapa sekarang? Semester 10. Semester 10 ya, berarti kan udah 5 tahun ya di ITS. Kok aku ketawa sih semester 10? Ya, saya juga ketawa kok Bu, nggak apa-apa. Saya juga ketawa kok. Ya Allah, nggak tahu kenapa aku kok langsung auto ketawa gitu loh gara-gara semester 10. Jadi Mas Toro kan ketika jalan gitu ya, awalnya tadi kan emang aduh nggak kebayang nih aku teknik fisika itu seperti apa, ternyata tuh seperti ini. Lah itu kebayang nggak ke depan ini aku akan kerja atau berkarir itu di bidang apa gitu, kebayang Mas? Ya, alhamdulillah sudah Ibu, dan itu agak melenceng, enggak agak melenceng sih, sangat melenceng dari teknik fisika sebenarnya. Oke, udah dapat dari awal. Oh, udah dapat nih ceritanya, udah dapat kerja. Ya kebetulan sekarang udah ini freelance jadi desainer grafis gitu. Hah? Desainer grafis? Iya. Terus punya ini sendiri ya, perusahaan sendiri gitu. Oh gitu ya, punya mantap. tim sendiri. Nah itu kok sampai melenceng sebegitu jauh, kenapa tuh Mas? Iya Ibu, dulu ini dari SMP emang sudah sudah tertarik di bidang desain grafis, emang udah pernah belajar software-softwarenya dan lain sebagainya. Terus emang sebelum menentukan ke teknik fisika itu sudah bilang ke Bapak kalau misal, Pak gimana kalau aku masuk arsitektur atau DKV, desain komunikasi visual gitu. Wah, jangan, alat-alatnya mahal gitu kan. Oh ya udah, habis itu nggak bisa akhirnya. Tapi setelah masuk ke teknik fisika, masuk ke ITS, akhirnya emang ada beberapa kayak kepanitiaan atau organisasi begitu yang bisa membangun ngasih pengalaman gitu ya? Atau ya memanfaatkan dari passion saya di bidang desain grafis. Akhirnya menambah jam terbang dan lain sebagainya. Akhirnya ketika mau keluar teknik fisika, terus aku kebayang kenapa nggak sekalian aja aku terusin ini, karena kalau misal di teknik fisika juga saya juga mau kemana, saya juga bingung. Tuh gitu, kan nggak kebayang dia.
Iya gitu. Ya, akhirnya saya teruskan aja yang udah ini dan alhamdulillahnya sampai sekarang udah diberi kelancaran gitu. Oh gitu. Loh, seandainya nih Mas, ada yang bilang begini, loh ini kok apa namanya, sorry ya, ini kok gelarnya kayak cuman asal nyali gelar aja ya, tapi ternyata kerjanya tuh bukan di bidang teknik fisika, nggak apa-apa Mas. It's okay for you? It's okay kalau sebenarnya it's okay. Nggak masalah ya? Tapi nanti juga aku kebayang ini kan di desain itu ada desain grafis dan juga desain 3 dimensi. Saya rencananya nanti 3 dimensi nanti akan nyerempet-nyerempet ke keteknikan gitu. Jadi mungkin nanti bisa bersinggungan lah. Jadi gelar sarjana tekniknya nanti masih bisa kepakai. Gitu. Iya, oke lah. Karena kita ujung-ujungnya kan UUD ya Mas ya. Jadi ujung-ujungnya pasti cuan Ujungnya ya. Pasti, duit. Iya. pasti duit kan ya. Kalau Terry sendiri udah kebayang belum Terry? Ini sekarang kan lagi magang di sebuah BUMN kepelabuhanan nih. Kira-kira kebayang nggak aku tuh masa depan tuh aku kepengen kerja ini atau buka perusahaan di bidang ini gitu, kebayang nggak? Iya, oke. Kalau sampai sejauh ini sih, Bu, saya berminatnya itu sebenarnya di bidang pelayaran dan logistik ya, Bu, ya. Jadi, tapi nggak menutup kemungkinan, oh ada kucing saya, nggak mau menutup kemungkinan juga untuk di bidang pelabuhan gitu kan. Siapa tahu rezeki juga ya, Bu, ya. Saya nggak mau menutup pintu rezeki. Nah, tapi sebenarnya kalau sejauh ini itu saya juga sangat-sangat hobi di bidang public speaking gitu. Jadi, selain di bidang yang memang satu linear dengan jurusan saya tuh suka nge-MC Bu sebenarnya. Dan saya juga sudah beberapa kali juga sempat nge-MC sama Mas Toro juga di kuliah. Dan kalau misalnya nanti pun belum mendapatkan pekerjaan di bidang pelayaran atau logistik itu, rencananya saya juga masih mau freelance MC sih sebenarnya, karena benar katanya Bu Kamel tadi, kita UUD ya Bu ya. Betul. Apapun pokoknya halal jadi cuan kan ya. Iya benar. Mungkin kalau ini ya Bu ya, nanti kalau di pelabuhan gitu, ketemu sama Bu Kamel. Tapi jujur sekarang hati nurani, kita bicara hati nurani. Lepas dari duit ya, cuan yang tadi saya bilang, kepengennya tuh kerja yang linear dengan latar belakang pendidikan atau enggak? Mungkin Terry dulu. Kalau saya sebenarnya kita bicara idealisme ya. Iya. Kalau seboleh jujur itu sebenarnya saya itu ada punya dua sisi. Jadi satu sisi itu saya suka sekali sama yang namanya tantangan. Nah, menurut saya kalau dari sisi tantangan itu jelas lebih menantang di ini sih Bu, yang sesuai linear dengan jurusan saya. Karena itu memang penuh dengan angka, penuh dengan taktik logika seperti apa. Misalnya saya ini kan di jurusan yang harus merancang pengiriman impor-ekspor, rute logistiknya seperti apa. Nah, itu memang harus benar-benar dipikir gitu. Seperti apa sih kira-kira saya mengirim muatan ini dengan kapal yang seperti apa. Nah, itu rutenya juga dirancang. Kalau di MC itu kan sebenarnya saya memang suka gitu public speaking, tapi menurut saya sendiri karir path-nya itu sudah bisa bisa direncanakan gitu sebenarnya kalau MC. Jadi lebih kayak ke marketingnya seperti apa, terus kita bisa mengembangkan skill kita itu seperti apa. Kalau saya sebenarnya masih lebih suka yang linear dengan jurusan saya karena sangat menantang. Jadi istilahnya kalau sama-sama dapat misalnya 20 juta nih, sama-sama ada tawaran 20 juta, lebih milih yang linear pasti ya? Iya, saya masih lebih suka sih sebenarnya. Makin kesini saya makin suka sama pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya. Kalau Mas Toro gimana Mas? Ada tawaran umpamanya, sama-sama 20 juta ini cuannya gitu loh, tapi yang satu tuh desainer grafis, satunya teknik fisika. Nah, teknik fisika ini menuntut Mas Toro untuk bekerja di suatu institusi yang rutin seperti BUMN misalnya ya, yang kita jadi 8 to 5 manusia yang 8 sampai 5 umpamanya, pilih mana Mas? Kalau membicarakan idealisme mungkin saya akan lebih memilih ke desain grafis Ibu, karena emang dari awal saya nggak seberapa suka rutinitas Ibu, seperti 9 to 5, 8 to 5 begitu-gitu. Yang kalau misal pagi bangun terus langsung berangkat, pulang sore capek terus langsung tidur, atau kadang lembur yang yang kita dapat uang tapi kita nggak bisa menikmati uangnya gitu Ibu. Ada ya, kita dapat uang nggak bisa kita nikmati duit, ada ya. Kalau saya uang selalu saya pakai soalnya habis gitu loh. Kalau saya dengar dari beberapa pengalaman dari orang-orang besar yang ada di perusahaan itu kayak, Mas, saya ini uang banyak, tapi
waktunya buat nikmatin itu nggak ada, buat keluarga terkorbankan, buat ini terkorbankan, karena saking fokusnya di pekerjaan tersebut, dedikasinya untuk pekerjaan tersebut itu sangat tinggi. Sementara kalau misal saya melihat saya misalkan saya memiliki usaha desain grafis sendiri, saya bisa mengatur waktu saya itu lebih leluasa karena saya bertanggung jawab akan diri saya sendiri dan perusahaan yang saya miliki begitu. Jadi saya bisa mengatur jam kerja, kemudian saya bisa mengatur pola hidup begitu dan lain sebagainya. Saya bisa mengatur itu lebih leluasa. Dan apa ya, kalau saya pernah dengar dari guru les saya, orang kerja itu orang cari duit itu buat dinikmati, tapi ketika orang-orang udah kerja, waktunya nggak ada buat nikmatin gitu katanya. Kayaknya ini kayaknya kalimat itu buat saya deh kayaknya. Kenapa? Bu Kamel sendiri gimana Bu Kamel? Kalau misalnya kok saya yang ditanya? Gitu. Iya, kalau saya sih gini, artinya ya kita zaman sekarang munafik lah kalau kita nggak perlu uang ya, gitu. Uang itu penting, tapi uang itu bukan segalanya ternyata. Ya benar yang dibilang Mas Toro tadi bahwa ada suatu titik dalam hidup, mungkin seperti saya sudah kerja, saya sudah 24 tahun ya, Mas Mbak, kelihatan banget ya tuanya ya. Itu saya sampai pada suatu titik di mana uang ini ya, apalagi saya kerja di BUMN yang rutin ya, istilahnya kita sudah dalam tanda kutip ada zona nyaman itu, artinya challenge itu kan nggak ada gitu ya. Jadi di titik ini sudah ya udahlah, uang itu kayak kalau mobil tuh matic gitu ya. Jadi kita tinggal still D, udah belum kerja aja. Kalau di BUMN seperti posisi saya sekarang kan digaji dulu baru kita kerja ya. Jadi tanggal 1 itu kita terima gaji itu adalah sesuatu yang belum kita kerjakan sebenarnya, seperti itu. Nah, benar yang disampaikan Mas Toro. Kadang-kadang saya merindukan masa di mana aku butuh waktu untuk ini ya, melakukan yang di luar dari rutinitas itu tadi kan gitu ya. Ya, kalau di zaman sekarang sampai ke depan nanti kita akan bertemu dengan orang-orang seperti Mas Toro dan Mbak Terry ini, saya rasa anak-anak zaman now, terutama anak saya juga nanti akan semakin sempit lapangan pekerjaannya satu, tapi bisa menjadi semakin luas ya kalau kita mau membuka diri terhadap bidang lain, misalnya kayak Mbak Terry, transportasi lautnya oke, tetapi skillnya untuk public speaking juga di upgrade. Kemudian Mas Toro juga gitu, ini orang teknik fisika loh, tapi kok ngambil kuenya orang desain grafis, ini bagaimana tanggung jawabnya gitu loh. Ini termasuk saya, ini jatah saya ini udah diambil Mas Toro gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi ya saran saya untuk teman-teman di podcast dan YouTube ya, kita memang tidak boleh terpaku terhadap jurusan yang sekarang sedang kita jalani ya. Kita harus kreatif gitu. Mungkin ada ini enggak kalimat semangat gitu untuk anak-anak zaman now gitu, Mas Toro, Mbak Terry? Mungkin Terry dulu deh. Terry banyak. Dia lagi bukan dia ngasih ke Terry, soalnya dia lagi mikir apa ya gitu. Ya ketahuan dong. Kalau saya tuh selalu punya kata-kata yang saya suka, Bu. Mulai dari saya daftar kedokteran gigi nih sampai sekarang. Jadi kita tuh harus mimpi setinggi-tingginya. Kita itu bisa mimpi buat sampai ke bulan. Kalau misalnya kita nggak sampai ke bulan, pasti kita jatuhnya itu bakal ke bintang-bintang. Jadi mimpi yang tinggi nanti kalau misalnya nggak kesampaian pun itu insya Allah masih tetap indah gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya mimpi yang tinggi, berarti kita tuh nggak punya sesuatu untuk dituju. Seperti itu sih, Bu. Kalau itu prinsip yang saya pegang dari dulu. Nah, keren. Itu sih. Keren. Itu kalimatnya Pak Soekarno ya kalau nggak salah. Tapi itu sih emang Mas Toro dulu. Kira-kira tadi 1 menit udah bisa mikir belum Mas kalimatnya apa gitu yang mau ngomongin? Kalau dari saya belum sih daftar kayak miss gitu ya. Mikir 1 menit. Kalau dari saya ada ini sih, Bu. Ada satu kalimat dari guru saya yang sangat melekat. Mungkin bisa dijadikan ini juga dalam hidup. Iso rumongso ojo rumongso bisa. Kalau jangan merasa bisa. Itu bisa diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam pekerjaan, dalam bertetangga, bersosialisasi dengan orang, itu bisa diaplikasikan dan menurut saya itu sangat-sangat bermanfaat.
bisalah merasa, jangan merasa bisa. Itu kalau dari saya. Banyak sekali sebenarnya sih kalimat-kalimat bijak yang bisa kita adopsi ya, bisa kita terapkan. Kalau pengen tahu banyak kalimat bijak tuh kita gampang loh. Kita jalan aja di belakangnya truk gitu. Truk itu sekarang aktif sekali untuk ngecat gitu ya. Itu kalimat-kalimat yang sangat memotivasi saya sebagai pengemudi di belakangnya. Oh iya ya, ternyata masa depan itu masih indah gitu gara-gara supir truk itu. Aduh, ya Allah ya. Bonus gambar ya Bu biasanya kalau di belakang. Bonus gambar ya, ada bonus gambar. Ya asal jangan ngikutin tulisan yang kutunggu jandamu gitu kan biasanya ada yang begitu ya. Bojomu semangatku Bu katanya. itu juga banyak itu ya. Kacau nih. Podcast saya sore ini kacau nih kayaknya nih. Dibajak. Loh Bu, tapi ini kalau sebenarnya kalau Bu Kamel tadi kan ngomongin soal rutinitas itu ya Bu ya. Kalau saya itu sebenarnya yang tadi itu memang idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya pun baru saya itu kerja 4 bulan sekarang ini. Memang sangat-sangat susah buat mencari waktu di luar jam kerja. Karena banyak capeknya ya Bu Kamel ya. Memang. Betul, banyak capeknya. Tapi ya kalau kita nikmati ya nggak masalah sih sebenarnya. Enjoy aja. Sabtu Minggu masih bisa lah kita nyolong-nyolong sedikit. Mencoba. Iya, masih bisa. Oh iya, aku punya pesan nih. Tipikal orangnya. Betul, aku punya pesan nih untuk kalian generasi milenial ya, karena beberapa waktu belakangan saya melihat ada sedikit pergeseran ya, maksudnya saya dari generasi yang kolonial gitu ya, atau ada yang bilang lebih elegan itu serenial. Serenial itu seniornya milenial. Jadi saya pernah jadi milenial tapi di zaman saya dulu gitu ya. Nah, dengan kalian yang notabene itu milenial. Ketika rekrutmen kerja misalnya ya, rekrutmen kerja gitu, terus kan hadir nih orang-orang milenial, wah dia diterima. Jadi pada waktu wawancara dia memberikan sejuta kesan kepada kami yang merekrut ini tentang pesonanya lah. Tapi begitu masuk, seolah-olah tuh pesona itu sebenarnya hilang. Apa yang hilang dari generasi milenial sekarang tuh sebenarnya sepele sekali, senyum dan keramah tamahan. Itu yang saya kadang-kadang oh gini ya anak-anak sekarang. Jadi maksudnya tuh ya jujur mereka pinter ya. Anak-anak itu pinter sekali. Mana sih ada anak sekarang yang nggak pinter, tuh pinter banget. Saya sampai kadang-kadang, ini anak pinter amat sih gitu loh. Tapi ada satu yang kadang-kadang tuh hilang tuh gampang, senyum dan keramah tamahan. Mungkin itu nanti bisa jadi catatan khusus ya untuk teman-teman milenial. Maksudnya, oh ya itu benar yang dibilang Mas Toro tadi, ojo rumongso bisa, neng bisa rumongso. Nah ya kan ya. Jadi artinya jangan kita tuh mentang-mentang, aku nih udah keterima di sini nih, aku pasti paling pinter sedunia gitu. Karena ternyata ya kamu tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak sama orang lain gitu sebenarnya. Kalau kamu sendirian tuh pasti nggak bisa gitu. Ini curhatku aja sih sebagai generasi kolonial gitu. Jadi kadang-kadang, arek-arek saiki kok angel ya senyum gitu. Terus kayak kalian coba ngerasa nggak kalau pas pengen ketemu temen, umpamanya terus tahu-tahu ketemuan gitu. Apa tuh yang dibahas itu? Nggak ada. Yang dibahas cuma keasikan main handphone aja kan. Iya, terkadang memang seperti itu, Ibu. Banyak kan gitu ya. Dan orang tuanya juga sekarang udah ketularan seperti itu loh. Jadi kita makan keluarga gitu ya. Sama-sama gitu ya, duduk di restoran. Lah, masing-masing megang handphone ya. Semua. Semuanya HP-an. Padahal sana sini ya WA, nggak usah WA lah, ngomong aja gitu. Iya. Kalau nggak gitu sibuk foto. Kenapa? Iya, asik foto ya, selfie. Iya, jadi, itu benar banget itu. Jadi esensi dari kebersamaan itu kayaknya hilang gitu ya. Ini ngobrol kita jadi kemana-mana ya tadi soal teknik fisika, transportasi laut sampai kepada senyum yang hilang gitu. Nah, Mas Toro ini kan adik-adik yang udah masuk ya di ITS ya? Udah ya? Udah masuk. Udah harusnya. Harusnya udah. Tes jalur mandiri. Masih tes yang terakhir, Bu, tes mandiri itu. Oh gitu ya. Ada pesan nggak Mas untuk adik-adik yang masih cupu-cupu masuk di teknik fisika gitu? Ya kalau dari saya sih ikutin aja alurnya, tapi jangan sampai terlalu terbawa alur gitu aja. Soalnya di masa-masa orientasi biasanya emang banyak sekali idealisme yang berusaha dimasukkan oleh kakak tingkatnya. Misal kamu harus ikut himpunan, kamu harus ikut BMF, BEM fakultas, harus ikut BEM ITS, kamu organisasi ini itu, cari prestasi ini itu. Jangan sampai terlena dengan itu semua tapi nggak tahu apa yang dirinya sendiri itu inginkan gitu. Jadi itu sih kalau dari saya.
Tapi tipsnya gimana, Mas? Maksudnya gini ya, secara mereka kan yang masih lugu-lugu ya, diajak begitu ya iya aja, takutnya nanti dikira nggak support kan sama cuttingnya gitu. Itu gimana tipsnya supaya kita bisa apa ya, maksudnya konsisten dengan apa yang kita mau gitu? Kira-kira tipsnya gimana, Mas? Kalau tips dari saya mungkin lebih kenali diri sendiri ya. Karena emang terutama ini ya Bu, karena kalau di kampus kan biasa mahasiswa baru masuk itu pasti ada ospek ya Bu ya. Kalau dari sepemahaman saya, ospek itu seperti mengubah pemahaman siswa dari yang dulunya SMA menjadi mahasiswa yang notabene-nya apa-apa serba sendiri, masalah belajar sendiri, kemudian melakukan tinggal sendiri seperti ngekos dan lain sebagainya, harusnya dituntut menjadi lebih dewasa. Nah, menuju kedewasaan itu akan lebih baik lagi jika kita ditambahkan dengan mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Jadi gitu, mungkin dengan lebih mengenal diri sendiri, jadi kita lebih tahu apa yang diri kita ini inginkan. Jadi nggak ketika ada idealisme masuk, kita bisa kayak memilah gitu. Idealisme ini cocok nggak buat aku, organisasi ini cocok nggak buat aku, kebiasaan ini cocok nggak buat aku, seperti itu mungkin Ibu. Kalau nerusin yang disampaikan Toro tadi, Terry, kita mengenali diri sendiri ya, karena sepengetahuanku anak-anak yang baru masuk ini kan mereka ngalami masa di mana mereka baru lepas dari putih abu-abu itu ya, kemudian mereka coba untuk sekarang aku bisa pakai kemeja kotak-kotak, misalnya baju yang bebas gitu. Itu gimana, Terry? Mengalami jumping seperti itu tuh supaya tetap konsisten gimana kalau menurut Terry? Kalau dulu saya ketika masuk di kuliah itu, alhamdulillah, saya itu emang ini sih Bu, kayak menurut saya ya Bu, dunia kuliah itu juga pinter-pinternya kita itu memilih circle. Jadi karena sekarang ini kan memang di kuliah itu kan kita baru masuk dari lulus SMA, dan itu tuh di ITS juga dari beragam daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu ada Bu, dan itu memiliki karakteristik ya yang sangat berbeda-beda. Nah itu mungkin gimana kita bisa pinter-pinternya cari teman-teman itu yang circle-nya memang positif dan suportif gitu buat kita sama-sama majunya itu mengembangkan diri yang jadi lebih baik, bukan malah kita itu istilahnya itu kan sekarang banyak sekali tuh Bu hal-hal yang memang kurang baik gitu. Nah itu kita harus pintar-pintar sih milih circle. Kalau dulu saya seperti itu Bu. Jadi bisa ke arah yang positif gitu. Larinya tuh bukan ke mencoba-coba untuk menjadi yang lebih negatif lagi seperti itu. Iya, jangan sampai ya. Mudah-mudahan kita semua sukses, selamat ya sampai di tujuan akhirnya. Masing-masing tentu punya tujuan hidup. Mas Toro punya, Mbak Terry punya, saya juga punya. Mudah-mudahan teman-teman di podcast dan YouTube apa yang di-share sama teman-teman kita dari ITS, ada Mas Adi Rohman Toro, kemudian ada Mbak Suci Amalia Terry, bermanfaat ya untuk kita semua. Dan untuk part ini kita sudahi dulu. Nanti kita akan ketemu lagi. Masih berdua dengan Toro dan Terry, jadi bukan Tom and Jerry ya, tapi Toro dan Terry di part berikutnya tentang fake account. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.